Assalamualaikum sobat petani semua. Kembali lagi dengan aku Eko di channel Giarta Production, channelnya petani masa kini. Salah satu kunci untuk mendapatkan hasil panen yang baik dari budidaya tanaman padi adalah ketika padi berada pada fase generatif atau pada saat padi bunting. Karena pada fase inilah yang paling menentukan berhasil atau tidaknya budidaya padi yang kita lakukan. Untuk menunjang hal tersebut, kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika padi memasuki fase bunting. Bagi kita para petani padi kawakan atau senior, proses merawat dan membudidayakan padi tak ubahnya seperti kita merawat keluarga sendiri. Karena bagi kita, padi yang dirawat dengan baik pasti akan memberikan hasil yang baik pula. Apalagi ketika padi yang kita tanam berada pada fase generatif, pasti pengawasan dan perhatian kita terhadap tanaman padi yang ditanam akan bertambah ekstra. Karena jika lengah, maka tanaman padi beresiko terserang penyakit dan hama. Penyakit yang sering menyerang saat padi bunting adalah blas dan bercak daun coklat. Sedangkan untuk hama yang sering menyerang ketika padi bunting adalah beluk dan tikus. Untuk menjaga hal tersebut tidak terjadi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika padi bunting. Di antaranya adalah menyemprot dengan fungisida dan memperhatikan sirkulasi air. Padi bunting sangat rentan terkena jamur. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah fungisida untuk padi bunting yang khusus pengendali serangan jamur. Karena jika tanpa pengendalian, jamur bisa saja memupus harapan kita untuk mendapatkan panen yang optimal. Karena jamur pada padi bunting akan menyebabkan penurunan kualitas padi. Oleh sebab itu, penyemprotan dengan fungisida untuk padi bunting sangat dianjurkan dalam mengantisipasi kedatangan jamur dan menambah bobot padi menjadi lebih berat. Ada beberapa fungisida yang bisa kita gunakan untuk padi bunting, di antaranya adalah Amistartop, Skor, dan Topsin. Ketiga fungisida tersebut sudah sering saya gunakan dan terbukti mampu mengendalikan jamur serta menambah bobot padi. Nah, kalau sirkulasi air merupakan komponen penting dalam budidaya tanaman padi. Meski bukan tumbuhan air, tetapi 70% daur hidupnya membutuhkan air. Oleh karena itu, air sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembangnya tanaman padi. Apalagi ketika padi bunting, kehadiran air merupakan sebuah keharusan yang wajib terpenuhi. Karena jika itu tidak terpenuhi, maka proses pembentukan malai yang masih di dalam tubuhnya akan terhambat. Efeknya, malai padi akan berukuran kecil dan pendek, sehingga padi menjadi sangat ringan, dan yang lebih parahnya lagi, padi akan berhenti tumbuh dan mengalami stagnasi. Selain langkah-langkah yang harus kita lakukan tadi, kita juga harus mewaspadai adanya kupu-kupu sawah. Pada saat padi bunting, salah satu serangga hama yang wajib diwaspadai kehadirannya adalah kupu-kupu sawah. Karena kupu-kupu sawah dapat menyebabkan padi terkena beluk. Jika padi sudah terkena beluk, maka kita hanya bisa gigit jari saja. Karena penyakit beluk sudah tidak bisa diobati lagi. Oleh karena itu, jika banyak ditemui kupu-kupu sawah, maka segeralah secepatnya menggunakan obat pengendali hama. Itu tadi langkah-langkah yang harus kita lakukan saat padi bunting. Jika video ini ada manfaatnya, silakan share ke sobat petani yang lainnya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam sukses petani Indonesia.